Perkenalkan, nama saya Marilena Kurnia. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang harga pokok proses. Yang pertama ada karakteristik metode harga pokok proses. Metode karakteristik produksinya yaitu yang pertama, proses produksi bersifat terus-menerus. Kedua, biaya produksi dikumpulkan dan dicatat dalam setiap departemen produksi yang dilalui untuk jangka waktu tertentu dan umumnya ini untuk 1 bulan. Yang ketiga, harga pokok per unit dihitung dari harga pokok produk selesai periode dibagi dengan unit produk selesai dalam periode tersebut. Yang keempat, produk yang belum selesai pada akhir periode dicatat dalam rekening persediaan barang dalam proses. Yang kelima, pada akhir periode dibuat laporan harga pokok produksi untuk setiap departemen. Yang keenam, pada umumnya barang dari departemen 1 menjadi bahan baku departemen berikutnya sampai produk selesai. Yang berikutnya ada yang kedua, manfaat informasi harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting, mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk dan pemantauan realisasi biaya produksi, perhitungan laba rugi periodik, serta penentuan harga pokok persediaan. Harga pokok produksi memiliki peran yang amat penting dalam perusahaan karena untuk bisa menetapkan harga jual, perusahaan diharuskan mempunyai informasi yang berkenan dengan biaya yang harus dibebankan kepada produk yang akan diproduksi. Oleh sebab itu, perhitungan untuk harga pokok produksi harus dilakukan secara tepat, karena harga pokok produksi sendiri memiliki peran penting dalam pembuatan suatu produk. Yang ketiga, ada metode harga pokok proses produk tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Penggunaan metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Penggunaan metode harga pokok proses yang mencakup yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produk hilang pada awal proses dan produk hilang pada akhir proses. Yang keempat, ada metode harga proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Yang dimaksud dengan metode harga pokok proses dalam satu departemen produksi yaitu untuk dapat memahami perhitungan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang mengelola produknya melalui satu departemen produksi tanpa memperhitungkan adanya persediaan produk dalam proses awal produksi. Yang kelima, ada metode harga proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, yaitu perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah memproduksi produk dari departemen sebelumnya dan membawa biaya produksi tersebut dari departemen produksi sebelumnya. Maka harga pokok proses yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari yang pertama, biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya, dan yang kedua, biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, teman saya akan menjelaskan penjelasan yang lain lagi yang berikutnya. Yang keenam, pengaruhnya terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Kenapa bisa terjadi produk yang hilang? Mungkin bisa terjadi karena ada kerusakan atau kesalahan dalam memproses yang membuat produk itu tidak bisa lanjut ke proses berikutnya sampai menjadi produk yang jadi. Produk yang diolah itu tidak semua memenuhi standar yang ditetapkan sebelumnya, maka kemungkinan terjadi produk yang hilang. Produk yang hilang bisa terjadinya di awal proses produksi maupun di akhir proses produksi. Produksi yang hilang di awal proses dianggap produk tersebut yang dikeluarkan oleh departemen bersangkutan sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalen produk. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang di awal proses
berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Sedangkan produk yang hilang di akhir proses sudah ikut sertakan biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen. Yang ketujuh, pengaruh terjadinya produk yang hilang pada akhir proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen tersebut, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Produk yang hilang di awal proses di departemen pertama mengakibatkan naiknya harga pokok produksi persatuan. Pada departemen berikutnya, produk yang hilang di awal proses ini mempunyai akibat yang pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi berikutnya. Yang kedelapan, persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu proses produksi produk yang belum selesai diproses pada akhir periode akan menjadi persediaan produk dalam proses pada awal periode berikutnya. Proses awal ini membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari periode sebelumnya yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi persatuan yang dikeluarkan oleh departemen produksi yang bersangkutan dalam periode sekarang. Dengan demikian, jika dalam periode sekarang dihasilkan produk yang selesai ditransfer ke gudang atau departemen berikutnya, harga pokok yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal akan menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok produk selesai tersebut. Metode penentuan harga pokok produk dalam metode harga pokok proses yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang atau metode FIFO atau masuk pertama keluar pertama. Dalam proses pembuatan produk, umumnya bahan baku hanya dimasukkan dalam proses di departemen produksi pertama. Departemen produksi berikutnya hanya menambahkan konversi saja, tetapi ada kalanya di dalam departemen setelah departemen produksi pertama, ditambahkan pula bahan baku ke dalam proses produksi. Tambahan bahan baku ini kemungkinan akan menambahkan jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen yang menambahkan bahan baku tersebut, tetapi ada kalanya tambahan bahan baku tersebut tidak menambah jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam departemen yang bersangkutan. Dan yang kesembilan, metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalen produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengalihkannya dengan jumlah yang ada. Metode harga pokok ini per unit yang telah selesai merupakan biaya per unit rata-rata tertimbang, yaitu biaya dari barang dalam proses awal ditambah biaya periode yang berjalan dibagi dengan unit ekuivalen. Yang ke-10, metode harga pokok rata-rata tertimbang setelah departemen pertama. Proses produksi departemen produksi pertama, biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal adalah biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Pada metode harga pokok rata-rata tertimbang, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang, kemudian dihitungkan rata-ratanya.
Cara perhitungannya adalah dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalen untuk unsur biaya yang bersangkutan. Harga rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya. Tujuannya adalah untuk menghitung total harga pokok produk selesai tersebut. Harga pokok rata-rata per unit ini digunakan untuk menghitungkan harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Perhitungan harga pokok rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku per unit. Biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode rata-rata tertimbang setelah departemen pertama. Jadi, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama adalah harga pokok kumulatif, yaitu penjumlahan harga pokok dari departemen sebelumnya dengan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Setelah departemen produksi yang pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok per satuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama bersangkutan. Selanjutnya, rumus perhitungan harga pokok produk per unit produk departemen lanjutan dengan menggunakan metode harga pokok rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok produk per satuan yang dibawa dari departemen sebelumnya. Jadi rumusnya adalah harga pokok produk dalam proses awal yang berasal dari departemen sebelumnya ditambah harga pokok produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang dibagi produk dalam proses awal ditambah produk yang ditransfer dari departemen sebelumnya dalam periode sekarang. Selanjutnya, harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen lanjutan setelah departemen pertama. Jadi rumus dari biaya bahan baku per unit adalah raw material cost atau biaya bahan baku yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya bahan baku. Selanjutnya, rumus direct labor cost atau biaya tenaga kerja per unit. Rumusnya adalah biaya tenaga kerja yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya tenaga kerja. Selanjutnya, rumus biaya overhead cost atau biaya overhead pabrik per unit. Rumusnya adalah biaya overhead pabrik yang melekat pada produk dalam proses awal ditambah biaya overhead pabrik yang dikeluarkan dalam periode sekarang dibagi unit ekuivalensi biaya overhead pabrik. Lalu, total harga pokok produksi persatuan dengan rumus harga pokok produk persatuan yang dibawa dari departemen sebelumnya ditambah harga pokok produk per unit yang ditambahkan dalam departemen lanjutan setelah departemen pertama. Baik, materi selanjutnya adalah metode masuk pertama keluar pertama departemen produksi pertama. Dalam menentukan harga pokok atau biaya per unit dari produk yang selesai, metode FIFO mengadakan pemisahan perhitungan antara biaya per unit yang berasal dari persediaan dalam proses awal periode dan biaya per unit untuk unit produk yang dimasukkan dalam proses dan selesai pada periode yang berjalan. Sesuai dengan nama dan prinsip metode harga pokok FIFO, yaitu pertama masuk akan keluar pertama kali, maka perhitungan biaya per unit yang pertama dilakukan adalah atas unit yang selesai yang berasal dari persediaan barang dalam proses pada awal periode dan berikutnya dilakukan perhitungan atas unit yang dimasukkan dalam proses dan periode berjalan dan selesai pada periode tersebut. Materi selanjutnya, metode masuk pertama, keluar pertama, departemen setelah departemen produksi pertama. Dalam departemen produksi lanjutan, setelah departemen produksi pertama, produk telah membawa harga pokok dari departemen sebelumnya.
produk dalam proses yang membawa harga pokok dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga pokok produk yang ditransfer departemen berikutnya atau ke gudang. Selanjutnya, tambahan bahan baku dalam departemen-departemen produksi. Umumnya, bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengelola lebih lanjut produksi hasil departemen pertama dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun, seringkali dalam proses produksi, bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi bahan baku tersebut. Jika tambahan bahan baku tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan, maka tambahan ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dan sebagai akibatnya tidak mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi per satuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Lalu, adapun kemungkinan kedua, menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan baku tersebut. Jika terjadi tambahan produk yang dihasilkan dengan adanya tambahan bahan baku dalam departemen lanjutan setelah departemen produksi pertama, maka hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian harga pokok produksi per satuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan karena total harga pokok produk yang berasal dari departemen sebelumnya, yang semula dipikul oleh jumlah tertentu, sekarang harus dipikul oleh jumlah produk yang lebih banyak. Sebagai akibat tambahan bahan baku tersebut, akibatnya harga pokok produk per unit yang berasal dari departemen sebelumnya menjadi lebih kecil. Baik, itu saja materi dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya.